Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, baik untuk diri khatib maupun kepada jamaah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa hadir memenuhi undangan Allah, melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah, maka berbahagialah karena saat ini kita ditakdir menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka tugas dan kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam rangka menjaga eksistensi iman dan takwa ini, kita butuh kemandirian di dalam semua lini kehidupan kita. Apalagi di zaman kita sekarang ini ada culture shock, penjajahan budaya, penekanan budaya, impor budaya dari bangsa lain, yang kemudian kita kadang-kadang tidak mandiri lagi di dalam budaya, tidak mandiri lagi di dalam hal kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita. Ini yang harus kita jauhi dalam rangka menjaga iman dan takwa kita, dengan cara memandirikan kita di dalam segi kehidupan kita, mulai dari makanan kita, pakaian kita, budaya kita, agar tidak terjajah oleh bangsa lain.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran besar. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengangkat satu kisah yang dialami oleh kaum Bani Israel, yang ketika itu kaum Bani Israel baru saja diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para penjajah, orang-orang yang menzolimi, menjajah mereka, kaum Bani Israel. Lalu kemudian Allah sampaikan kepada kaum Bani Israel, wa idz qulna dkhulu hadzal qaryah, wa idz qulna, dan ketika kami mengatakan kepada kaum Bani Israel, udkhulu hadzal qaryah, masuklah dan menetaplah di Yerusalem, tanah yang sudah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kata Allah, yang pertama, fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga eksistensi kemerdekaan, untuk menjaga kesyukuran kita atas kemerdekaan suatu bangsa, termasuk kita diberikan kemerdekaan oleh Allah atas bangsa ini, maka yang harus kita jaga, kata Allah, mandirikan dalam hal makanan kita. Maka Allah sampaikan, fakulu minha haitsu syi'tum, makanlah minha, dari tempat yang telah kami merdekakan, kata Allah. Haitsu syi'tum raghadan, dengan sesuka kamu, dengan semau kamu. Maknanya apa? Bahwa dalam hal kebutuhan basic need kita, yaitu makanan, jangan sampai kemudian basic need, kebutuhan dasar kita yaitu makanan, kemudian kita impor dari bangsa lain. Kemandirian tentang makanan ini menjadi penting. Orang yang tidak mandiri dalam hal kebutuhan dasar, orang yang tidak mandiri di dalam kebutuhan pokoknya, maka dia hanya menjadi pasar dari bangsa lain. Mereka akan menjadi konsumen dari produk-produk luar negeri, produk-produk orang lain, sehingga apa? Kita mudah untuk dijajah, mudah untuk dikendalikan. Karena apa? Karena kebutuhan pokok dasar kita masih tergantung oleh bangsa lain. Maka kemandirian kita sebagai bangsa, mau tidak mau, kita diberikan oleh Allah surga yang luar biasa, dari Sabang sampai Merauke. Kok sampai kemudian kita dalam kebutuhan dasarnya saja masih tergantung dengan bangsa lain? Artinya apa? Kita belum mensyukuri nikmatnya kita bermerdeka. Ketika kita tidak bisa mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, maka jangan heran kemudian kebutuhan dasar kita makan dikendalikan oleh mereka. Harga-harga sampai melambung tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak bisa kemudian menjadi bangsa yang mandiri. Akhirnya kita dengan mudah dipermainkan oleh bangsa lain. Karena apa? Sekali lagi, karena kita belum bisa mengelola dengan baik bumi atau hasil bumi yang Allah titipkan kepada kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, meskipun ini bahasanya adalah bahasa kisah, menceritakan masa lalu, cerita dari kaum Bani Israel, tetapi sebetulnya ayat ini adalah teori sosial kita. Siapa saja yang kemudian diberikan oleh Allah kemerdekaan tetapi tidak pernah bisa mandiri, maka jangan kemudian kita bersenang dulu, karena di hadapan kita pasti penjajah akan segera menjajah kita dari berbagai macam segi, baik food, makanan kita, fashion tentang pakaian kita, maupun fun,
tentang kebutuhan hiburan kita, seni budaya, semuanya akan kemudian menjajah dari segala lini kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dari apa yang Allah ceritakan di dalam ayat ini, menjadi kewajiban kita secara individu harus menjadi manusia-manusia yang mandiri. Dan juga ketika kita nanti untuk memilih seorang pemimpin, maka pilihlah seorang pemimpin yang bisa memandirikan bangsanya. Seorang pemimpin yang kemudian bisa menjadikan bangsa ini tidak berada di bawah bayang-bayang bangsa lain. Mandiri secara ekonomi, mandiri secara budaya, mandiri secara keamanan. Kalau kita bisa menjadikan bangsa ini mandiri, maka kita benar-benar dalam kemerdekaan. Dan itu artinya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Namun sebaliknya, manakala kemudian kita diamanai oleh Allah untuk memilih pemimpin, ternyata pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang khianat terhadap bangsa, sehingga bangsa kemudian digadaikan, kemudian bangsa ini dijual, kemudian bangsa ini menjadi underbow bangsa lain, tidak mandiri, maka itu berarti kita mengkhianati daripada kemerdekaan yang Allah sudah berikan kepada kita. Maka hati-hati di dalam memilih seorang pemimpin, dan juga menjadikan kita sebagai pemimpin di dalam keluarga maupun pemimpin di dalam individu kita. Jadilah pribadi-pribadi yang mandiri, jadilah pemimpin-pemimpin yang mandiri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada beberapa kata kunci yang Allah sampaikan. Fakulu minha haitsu syi'tum, maka makanlah sesuka kalian. Ini maknanya adalah tadi kemandirian. Kita tidak akan bisa semau kita tidak akan bisa mandiri manakala masih dalam bayang-bayang bangsa lain. Tapi kalau kita mandiri artinya haitsu syi'tum, semau kita, mau makan apa saja bisa. Karena apa? Kita menanam sendiri, kita mengelola sendiri. Itu artinya kita bisa apa yang disampaikan oleh Allah, haitsu syi'tum. Bahkan Allah sampaikan rohodan, dengan nikmat. Kita tidak akan bisa menikmati hasil kecuali dari hasil jerih payah sendiri. Tapi kalau kemudian kita berada di dalam tekanan, di dalam kekuasaan bangsa lain, maka rasanya tidak ada sifat ruhut, tidak ada rasa nikmat di dalam kita berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh kaum Bani Israel yang ketika itu diberikan oleh Allah kemerdekaan. Allah sampaikan wadkhulul baba sujjadan, maka masuklah ke dalam negeri yang sudah kami merdekakan itu. Sujjadan. Sujjadan itu dalam tafsir dimaknai sebagai ketundukan kepada Allah, dengan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna lain juga diartikan bahwa sujjadan maknanya adalah meskipun kita diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan adigang, adigung, adiguna. Jangan merasa kemudian menang, kemudian yang kalah akhirnya disingkirkan. Ketika kita menang, kemudian tidak merasa bahwa kitalah yang berkuasa. Ketika seorang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah, udkhulul baba sujjada, masuklah dengan ketawaduan, dengan kerendah hatian. Menang tapi tidak ngasorake, menang tapi tidak kemudian meremehkan, merendahkan orang yang kita kalahkan. Nah, ini penting di dalam kita berbangsa dan bernegara yang sebentar lagi
kita akan memasuki tahun politik. Maka ini adalah hal yang niscaya. Tetapi ketika nanti sudah terpilih satu pemimpin, maka harus ada rekonsiliasi. Yang menang tidak boleh menang-menangan, yang kalah pun kemudian jangan mencari kesalahan-kesalahan yang menang. Ini adalah teori Quran. Yang menang pun kata Allah, udkhulul baba sujjada, masuklah dan kelolalah tanah yang sudah dimerdekakan itu dengan kerendahan hati, dengan merangkul semuanya, dengan kemudian merasa bahwa kita ini adalah khalifatullah fil ard, pemakmur di muka bumi, wakil dari Allah. Yang kita wakilkan adalah Allah yang punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ketika kita menang pun yang kita tebarkan adalah sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai manifestasi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Maka kemandirian dan ketawaduan kita tidak akan bisa terwujud tanpa didasari dengan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajat suatu kaum yang beriman dan berilmu. Maka ketika kita ingin diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, menjadi orang yang mandiri, maka mau tidak mau kita harus mendasari apapun itu dengan ilmu. Maka lembaga-lembaga pendidikan termasuk Universitas Diponegoro ini punya amanah besar di dalam memandirikan individu-individu, di dalam memandirikan bangsa, bukan menjadi agen-agen dari kapitalis, bukan menjadi agen-agen yang kemudian hanya mengisi pasar-pasar, tapi punya kewajiban yang lebih elementer, yang lebih mendasar, yaitu memandirikan manusia dan memandirikan bangsa. Karena itu adalah pesan dan amanah dari Al-Quran. Ketika lembaga-lembaga pendidikan itu hanya agen-agen dari kapitalisme, maka kita akan menuju kepada kehancuran. Tetapi ketika lembaga-lembaga pendidikan itu betul-betul punya visi besar dan punya misi yang besar, maka kita betul-betul akan menjadikan negara ini yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan semuanya akan menjadi mandiri. Mandiri bangsanya, mandiri kita sebagai individu-individu yang ada di dalam bangsa ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا سلم ديننا سلم إيماننا سلم قلوبنا سلم أجسادنا سلم ذريتنا وسلم بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.